Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. OTW pulang dulu. Bab 2673 sampai bab 2676. Posisi yang didirikan sementara telah hancur. Dengan suara yang menggemparkan, gemuruh, bombardir posisi depan. Pasukan Leviathan tidak berhenti bergerak, dan senjata di tubuh mereka ditembakkan secara langsung. Boom, semua orang gemetar. Namun setelah melihat kekuatan Leviathan secara detail, mereka berubah. Sebelumnya, semua orang di regu kematian berteriak, tidak takut mati atau kesulitan. Apa yang akan mereka hadapi? Darah di sekujur tubuh akan membeku. Kulit kepala semua orang mati rasa, dan udara dingin mengalir dari telapak kaki ke langit. Tubuh semua orang gemetar, setiap orang dituangkan ke dalam baskom berisi air dingin. Sungguh tak terbayangkan, seberapa kuat efektivitas tempur mereka. Dalam hal ini, semudah merobek kertas, namun di hadapan makhluk raksasa tersebut, dengan mudahnya ia terkoyak-koyak. Bisa dikatakan logam terkuat, Mesia ini menggunakan material kelas luar angkasa tercanggih dan dikembangkan oleh Kunlun Industries dan perusahaan teknologi besar lainnya. Xiao Liejun dan yang lainnya benar-benar tercengang. Saya tercengang, arusnya masih mendesis. Tak lama kemudian ratusan Mesia berubah menjadi tumpukan besi tua. Kelompok Mesia tidak memiliki kekuatan bertarung di depan mereka. Mesia kecil diinjak-injak, mereka langsung mengangkat Mesia tersebut ke udara dan merobeknya menjadi beberapa bagian. Sebelum kelompok Mesia sempat bereaksi, para Leviathan menerkam. Ayo, kelompok makhluk raksasa di depanku jauh lebih besar dari sebelumnya. Ini memang informasi yang sama dengan yang saya terima sebelumnya. Serangan itu tidak ada gunanya, jangankan menyakiti mereka. Tidak ada satupun sisiknya yang bisa terkikis. Namun semua orang terkejut saat mengetahui bahwa semua serangan tidak berguna terhadap Leviathan. Segera kelompok Mesia melancarkan serangan, bertujuan untuk memusnahkan semua Leviathan. Boom, mereka berharap kelompok makhluk raksasa ini akan menjadi lemah seperti terakhir kali mereka bertemu. Di sini Xiao Liejun dan yang lainnya menunggu dengan cemas. Kelompok Mesia sangat cepat dan menghadapi puluhan Leviathan dalam sekejap mata. Karena kita tidak dapat menemukan makhluk raksasa ini, kita hanya dapat membiarkan Mesia mendeteksinya terlebih dahulu. Tidak ketinggalan dalam situasi 1 lawan 1, bahkan bisa melakukan serangan balik. Dalam pertarungan sebelumnya dengan makhluk raksasa itu, mekanisme ini memberikan kontribusi yang besar. Hampir sebanding dengan Leviathan dalam hal ukuran. Tetapi bahkan Mesia kecil pun tingginya hampir 40 atau 50 meter. Dan Mesia berukuran sedang tingginya hampir 70 atau 80 meter. Ratusan Mesia kecil dan menengah bergegas keluar, siapkan regu kematian. Pasukan Mesia pertama-tama akan mengirimkan Mesia berukuran kecil dan menengah untuk pengujian. Bangun posisi, bersiaplah untuk bertarung, para Leviathan menyerang satu demi satu. Sudah terlambat bagi Xiao Liejun dan yang lainnya untuk menyesalinya. Ini mirip dengan apa yang dikatakan Ye Junlin. Tampaknya mereka membawa berbagai perangkat dan senjata. Dan sekilas terlihat bahwa ini merupakan perpaduan antara makhluk purba dan teknologi modern. Mereka kuat dan mendominasi, dan sisik di tubuh mereka memantulkan cahaya, yang membuat orang tidak bisa membuka mata. Bentuk tubuh dan bahkan penampilannya kurang lebih sama. Tepat 300 meter tembok pelindung kota nasional dapat menghalangi. Apalagi tingginya hanya 100 meter, ini sangat mirip dengan apa yang dijelaskan Ye Junlin. Dia menarik napas dalam-dalam, saya melihat Leviathan mengamuk tidak jauh dari sana. Miliknya, jika kamu tidak percaya, aku akan menamparkan wajahmu dengan kenyataan yang berdarah-darah. Jika Anda tidak percaya, Anda benar-benar tidak bisa menahannya. Mereka adalah ahli kebenaran, terkadang Anda benar-benar harus percaya pada sekelompok kecil orang itu. Tapi sekarang dia salah. Apapun yang terjadi, dia merasa dirinya benar. Sebelumnya, ia selalu berpegang pada prinsip jangan pernah mengambil tindakan tanpa bukti. Anda bahkan bisa menuduhnya secara langsung, ini tidak ada hubungannya dengan dia.
saat Xiao Liejun melihat dunia yang hancur, dia sangat ingin menangis, menyesal. Kali ini mereka semua adalah Mesya besar dan monster perang mekanis. Pasukan Mesya semuanya bergegas ke depan, perintah Xiao Liejun. Kita harus bertahan sampai pasukan besar tiba. Kita harus bertahan sampai rumah Tians orang-orang kuat dari klan Baolong datang. Xiao Liejun berteriak, pesan, seluruh pasukan Mesya dikirim. Semua pihak bekerja sama dengan pasukan Mesya, tidak. Anda harus datang nanti. Hanya ketika Anda menemukan kekurangan mereka barulah Anda memiliki kesempatan untuk menunjukkan nilai. Jika Anda pergi sekarang, semuanya sia-sia. Kapten Regu Kematian meminta. Mengapa kita tidak membiarkan Regu Kematian masuk? Kita bisa menundanya sebentar. Orang-orang di bawahnya semua cemas. Chief, Anda tidak bisa menghentikannya sama sekali. Jarak kita kurang dari 1000 meter. Saat ini, nampaknya makhluk raksasa ini tidak memiliki kekurangan. Namun faktanya, mereka juga mengatakan bahwa Mesya mereka dapat dengan mudah menghentikan makhluk raksasa tersebut. Tapi mereka tidak percaya, ini tidak dapat dihentikan. Ini adalah bencana. Ye Junlin benar, sekarang semua orang benar-benar ketakutan. Melihat bahwa daya tembak yang menutupi tidak ada gunanya. Ini, mereka masih berbaris di tengah tembakan artileri yang terus-menerus, dan jarak dari mereka semakin mengecil. Oleh karena itu, pengeboman liputan tidak berdampak apapun pada kaum Leviathan, dan mereka masih terus bergerak maju. Sedemikian rupa sehingga daya tembak yang menghancurkan beberapa kota sama sekali tidak berguna saat ini. Hanya laboratorium dewa yang akan menyiapkan pertahanan yang ditargetkan. Itu karena paparannya. Inilah konsekuensinya setelah berbagai daya tembak dan senjata rahasia Daxia terbongkar. Dengan cara ini Anda tidak akan bisa menyakiti mereka. Hal yang paling menakutkan adalah kelompok Lewi ini sebenarnya berkumpul untuk mengangkat perisai pelindung. Pengeboman penutup tidak menimbulkan kerusakan apapun. Belum lagi betapa kerasnya sisik mereka, bahkan perisai ini pun tidak dapat menembusnya. Leviathan sama sekali tidak terluka. Tembakan artileri yang datang bisa saja hanya mengenai perisai energi dan semuanya diblokir. Boom, boom, melihat tembakan artileri yang datang. Lapisan perlindungan energi muncul di permukaan tubuh para Leviathan ini. Memancarkan gelombang cahaya yang kuat, berdengung-berdengung, semuanya adalah senjata berat, sangat kuat. Amunisi yang tak terhitung jumlahnya membombardir para Leviathan. Mereka harus memperjuangkan peluang untuk membangun posisi. Daerah ini akan rata dengan tanah, postur ini tak kalah dengan pengeboman selimut pertama di garis pantai. Berbagai amunisi ditumpahkan, ribuan pesawat tempur juga diberangkatkan di udara. Kali ini, dia menggunakan hampir semua senjata. Boom, 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 Xiao Liejun akan mengatur orang untuk berjuang keras. Oleh karena itu, saya tahu pentingnya tetap berada di area ini. Atur ulang posisinya 100 km di belakang. Maka ini adalah garis pertahanan terakhir kita harus mempertahankan garis pertahanan ini. Kita tidak boleh kehilangannya sebelum pasukan besar tiba. Kemudian bergerak di belakang evakuasi semua orang. Semakin jauh semakin baik. Kedua, semua perlindungan tembakan. Minta dukungan udara, bangun posisi lagi. Xiao Liejun dan yang lainnya benar-benar panik. Melihat Leviathan yang padat, menutupi langit dan menghalangi sinar matahari. Mereka semua mendarat di tanah Daxia. Saat ini, para Leviathan dari seluruh dunia telah berkumpul. Pergi dan serang kota-kota besar dan pangkalan di Daxia. Para Leviathan yang tersisa didistribusikan dalam kelompok yang terdiri dari ratusan orang. Oleh karena itu, jumlah terbesar Leviathan dikirim ke sini, yang dianggap sebagai medan perang utama. Ini adalah tujuan utama dari laboratorium dewa. Pasti ada hampir 7 atau 800. Ini adalah tempat dengan Leviathan terbanyak di baris pertama. Akan ada lebih banyak lagi nanti. Sebelum saya sempat bereaksi, sejumlah besar serangan Leviathan datang di depan saya, kuat sekali. Xiao Liejun dan yang lainnya terkejut. Korbannya tidak sedikit. Cabut semua senjata rahasia kita atau senjata paling ampuh. Semua departemen bekerja sama satu sama lain, kita harus menjaga jarak musuh 500 meter. Kita tidak boleh membiarkan mereka menyeberang,
kedua kubu bisa saja menemui jalan buntu. Selanjutnya, kita akan mengandalkan para peneliti ilmiah jenius ini untuk menganalisis Leviathan dan mencari tahu kekurangannya. Melihat hasilnya, semua orang menghela nafas lega, bahkan sisik di tubuh Leviathan pun rusak. Bahkan perisai pelindungnya pun terlepas satu demi satu. Meskipun tidak cukup untuk menimbulkan pukulan besar bagi Leviathan, hal itu dengan tegas menghalangi jalan mereka. Senjata-senjata ini memang efektif. Setelah mengeluarkan senjata baru dalam posisi bertahan, mereka mulai menyerang bagian depan. Depan, berusahalah untuk memindai Leviathan secepat mungkin untuk menemukan kekurangannya. Berbagai instrumen lain juga mulai memindai. Lakukan pemindaian menyeluruh terhadap Leviathan dari jarak dekat. Segera, pesawat sebesar lalat terbang dengan kekuatan yang luar biasa. Xiao Liejun lagi berkata pada teknis lainnya personel di ruang komando. Tim Anda, pastikan untuk melakukan pemindaian menyeluruh terhadap makhluk-makhluk ini untuk memahami strukturnya. Cari tahu kekurangan mereka, perintah Xiao Liejun. Anda harus menemukan sesuatu yang rahasia, sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya. Saya juga tahu segalanya tentang pembelaan Anda. Orang-orang telah mempelajari senjata Anda secara menyeluruh. Sekarang segala sesuatu tentang mereka transparan bagi laboratorium dewa. Mengapa Xiao Liejun tidak memahami masalah ini? Kata seseorang di bawah komandonya. Jadi milik kita senjata dan berbagai metode ofensif tidak efektif melawan mereka. Bos Xiao, saya kira musuh sudah mengetahui segalanya tentang senjata dan penempatan kita. Terakhir kali, bom asap mendeteksi segala sesuatu tentang kita. Menghadapi ini Xiao Liejun sudah pecah dengan keringat dingin. Legiun Mesya kami hanya bisa memperlambat gerak maju mereka, tapi tidak bisa melukai mereka. Apalagi menghancurkan mereka, Anda bisa melihatnya. Mesya dan monster perang mekanis kami tidak setingkat dengan makhluk raksasa. Mereka tidak memiliki kekurangan, ini masih dalam kondisi semua departemen bekerja sama satu sama lain. Jika tidak, pasukan Mesya akan dimusnahkan sepenuhnya. Bahkan seperempat orang yang kembali akan mengalami kerusakan parah. Semua dijadikan besi tua, tidak peduli seberapa kuat Mesya dan monster perang mekanis, mereka tidak dapat menghentikan Leviathan. 3/4 lainnya telah diperhitungkan. Dalam waktu singkat, seperempat pasukan Mesya ditarik. Seperempatnya, namun setelah mundur, semua orang semakin tercengang. Segera, pasukan Mesya mundur. Xiao Liejun segera memberi perintah. Mundur, biarkan pasukan Mesya mundur, garis pertahanan baja telah dipasang. Setengah jam, dapat digunakan untuk melawan, ini adalah garis pertahanan baja yang sesungguhnya. Ini adalah posisi yang dibangun menggunakan peralatan dan perangkat. Ini tidak seperti posisi sementara yang baru saja dibom. Pada saat ini, posisi telah benar-benar dibangun, ini memang tim yang tanggap cepat. Harus dipahami, ini adalah satu-satunya kesempatan. Xiao Liejun secara pribadi mengawasi pekerjaan tersebut dan mulai membangun markas. Cepat, 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 manfaatkan kesempatan ini, bangun posisi nyata. Manfaatkan waktu ini dan bertindak cepat. Ini akan segera diambil. Namun semua orang tahu bahwa hal ini tidak dapat dihentikan untuk waktu yang lama. Ini benar-benar menghambat kemajuan Leviathan untuk sementara waktu. Selain pelecehan dan kerja sama dari berbagai departemen, Mesya besar dan monster perang mekanis masih cukup berguna. Tidak sesulit dulu, dan terkoyak saat naik. Kali ini, kami mampu menahan kebuntuan dengan Leviathan untuk sementara waktu. Departemen lain bekerja sama dengan Legiun Mesya. Bertarunglah dengan kaum Leviathan. Setelah mereka menerkam, jauh lebih kuat dari mekanisme kecil dan menengah sebelumnya, sisanya sepanjang 100 meter. Jaraknya 200 meter tinggi. Kabar duka tiba-tiba datang dari ruang komando. Bos Xiao sedang dalam masalah. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Saat ini, ruang komando garis depan. Jenderal besar dan leluhur Tian's Mansion memiliki sikap keras. Anda, klan Ye kuno, dan kekuatan klan kuno lainnya harus mendengarkan kami. Jika tidak, jangan bergabung dengan kami. Sebelumnya itu adalah hidangan pembuka. Sekarang adalah sisi ofensif yang sebenarnya, dimengerti. Leviathan akan segera menunjukkan sisi kuat mereka yang sebenarnya.
Tuan X mulai mengatur pasukannya. Kita harus cegat mereka di lokasi ini. Gunakan mata-mata kita untuk bekerja sama di dalam dan di luar. Kita harus berhasil. Tian's Mansion dan klan Baolong penuh dengan ahli. Tidak semudah itu untuk menghadapinya, kita perlu mengirim lebih banyak kekuatan. Kecuali kekuatan yang menargetkan 2 jenis keberadaan di Daxia, sisanya akan dikirim. Kedua, mobilisasi prajurit kita yang mati, dan kirim beberapa orang di laboratorium pergi menyergap, bersiap menyergap bala bantuan Tian's Mansion. Jangan minta untuk melenyapkan mereka, jebak saja mereka. Lewati perintah, biarkan Leviathan menyerang dengan sekuat tenaga dan kalahkan pertahanan tim respons cepat Daxia. Hanya ketika dikalahkan, tanah terlarang nomor 76 akan menyerang. Hahaha, situasinya terlalu menguntungkan bagi kita. Area terlarang 76 akan mengambil tindakan, bersiaplah untuk memberikan pukulan fatal pada Daxia kapan saja. Tujuan mereka juga Daxia, bagaimana mereka bisa mendukung orang-orang seperti Tian's Mansion. Kekuatan seperti Great Xia Alliance adalah organisasi yang lebih alkitabiah. Karena mereka berasal dari kawasan terlarang nomor 76. Klan Ye kuno harus berpisah, semua orang tertawa. Hahaha, mendengar ini, saya mendengar dari mata-mata bahwa klan Ye kuno, aliansi Daxia, dan kekuatan lainnya mengikuti Tian's Mansion. Chefu telah berpisah, ini membuat mata-mata kita sangat tertekan. Oke, sekarang Tian's Mansion dan yang lainnya sudah habis. Pak X dan yang lainnya segera menerima kabar tersebut. Sisi lainnya, mata-mata tersebut menggunakan berbagai cara untuk menyampaikan seluruh keberadaan mereka ke laboratorium dewa. Tapi sekarang bisa dikurangi sedikit, laboratorium dewa dapat menangkap kedua pihak ini sekaligus. Jika kedua tim berangkat bersama, keberadaan klan Ye kuno lainnya tidak diketahui. Mereka hanya dapat mengirimkan keberadaan satu tim tepat waktu. Menurut ini, mata-mata di laboratorium dewa mengalami depresi. Bagi menjadi 2 tim dan dukung maju dari 2 arah. Akhirnya, kedua belah pihak benar-benar berselisih. Mari kita bersaing satu sama lain untuk melihat siapa yang bisa membunuh lebih banyak makhluk raksasa. Minggirlah, apakah hanya kamu yang layak? Kami masih bisa melakukannya tanpamu. Ye Qingtian, Ye Zhantian dan lainnya juga menjadi marah. Tidak bisa di tim lain, mereka hanya bisa berada di tim Akademi Kunlun. Mereka tidak mungkin mengetahui keberadaan tim lain. Jika dipisahkan, namun faktanya, tujuan mereka adalah untuk melaporkan keberadaan semua orang ke laboratorium dewa setiap saat. Sangat mustahil untuk dipisahkan. Mata-mata di laboratorium dewa mencoba yang terbaik untuk membujuk semua orang agar bersatu dan membentuk kekuatan untuk mencapai kekuatan terbesar. Namun pada akhirnya mereka semua berpisah karena tidak adanya penyelenggara. Awalnya semua orang berangkat bersama. Kunlun Cholege dan lainnya mengikuti Tian's Mansion. Tian's Mansion dan klan Baolong adalah kelompok yang sama. Klan Ye kuno dan banyak pasukan Jiangnu adalah satu tim. Jadi pada dasarnya setiap orang bertindak secara terpisah. Bagaimana tentara reguler, seperti Tian's Mansion dan klan Baolong bisa mendengarkan mereka? Ye Qingtian dan Ye Zhantian baik-baik saja, tapi mereka berasal dari klan Ye kuno. Tidak ada pemimpin sejati. Tian's Mansion dan klan Baolong masih tanpa pemimpin. Namun, setiap area adalah pertempuran berdarah, dengan korban yang tak terhitung jumlahnya. Kita harus mengusir Leviathan sebelum pasukan besar datang. Xiao Liejun memerintahkan tempat lain untuk mengikuti pendekatan ini. Bersambung.